Baiklah, mari kita buka gerbang batu ini bersama-sama. Mengenai harta karun di dalamnya, itu tergantung pada keberuntungan dan kemampuan kita sendiri. Seorang pemuda juga setuju. Namun, mereka yang tidak berkontribusi akan dibunuh jika mereka berani melangkah ke gerbang batu. Yang lainnya adalah saluran dingin dengan lantai 2 yang kuat. Mari kita bekerja sama untuk membuka gerbang batu. Terdengar teriakan. Apa yang terjadi tadi menarik perhatian banyak orang. Mereka semua datang ke sini dengan tergesa-gesa. Sekarang semakin banyak orang berkumpul, dan mereka yang baru saja melakukannya semuanya tampak muram dan tidak berani menunda lagi. Jika ada terlalu banyak orang yang berkumpul, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat mengintimidasi mereka. Di saat kekacauan, beberapa orang akan memasuki ruang batu untuk bersaing dengan mereka demi harta karun. Saat itu, beberapa orang di depan gerbang batu segera melonjak dengan kekuatan spiritual, dan meledakkan kekuatan yang mengerikan untuk membombardir gerbang batu. Bang! Gerbang batu bergetar, tetapi tidak hancur. Itu sangat kuat. Ye Chen datang ke sini, melihat banyak sosok, dan kemudian melihat beberapa orang membombardir gerbang batu, langsung tahu bahwa pasti ada harta karun di gerbang batu. Ledakan. Beberapa orang itu membombardir tanpa henti, gerbang batu bergetar, tetapi tidak pecah. Jika kamu tidak bisa membuka gerbang batu, kamu tidak bisa mendapatkannya bahkan jika ada harta karun di dalamnya. Su Yang berkata dengan suara keras. Ayo kita lakukan bersama. Seseorang setuju. Beberapa orang juga tergerak, tetapi jika ada begitu banyak orang yang hadir, jika mereka menghabiskan kekuatan spiritual untuk membombardir gerbang batu, mereka pasti akan menderita kerugian saat memperebutkan harta karun. Siapapun yang tidak ingin memancing di perairan yang bermasalah harus dibunuh. Seseorang berkata dengan dingin. Bagi mereka yang menginginkan harta karun, kita akan membentuk aliansi untuk sementara waktu. Siapapun yang ingin memancing di perairan yang bermasalah, kita akan membunuh mereka bersama-sama. Bagus. Banyak orang memenuhi persyaratan, dan kemudian semakin banyak orang bergabung. Lebih dari selusin orang kuat yang membangun lingkungan fondasi lebih dari 2 lantai mulai membombardir simen bersama-sama. Klik. Di bawah pemboman berulang kali, retakan muncul di gerbang batu dan terus menyebar. Bang! Gerbang batu hancur total. Orang-orang yang baru saja membombardir gerbang batu sangat senang. Beberapa orang segera menanggapi dan bergegas masuk pada saat pertama. Pergi. Yang lain bergegas masuk, berteriak. Puff! Pada saat ini, orang-orang yang bergegas masuk di belakang mulai menyerang orang-orang di depan, dan apa yang disebut aliansi runtuh dalam sekejap di bawah dorongan kepentingan. Bunuh! Beberapa orang meraung dan perang besar pecah. Orang-orang yang tidak membombardir gerbang batu di belakang juga mulai menyerbu masuk, satu persatu mengembuskan napas ketakutan, mencoba merampas harta karun di dalamnya. Puff! Ah! Perkelahian pecah, dan orang-orang berteriak dan beberapa tewas dalam perkelahian itu. Ye Chen juga menyerbu masuk. Karena ada harta karun di dalamnya, tidak ada alasan untuk tidak masuk. Suasana pelatihan berani masuk dan merampas, mencari kematian. Seseorang meraung dan menebas Ye Chen dengan pedang. Potong langit dengan satu pedang. Ye Chen meraung, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh pedang. Dia membunuhnya dan menebas dengan satu pedang. Dia merobek ruang dan sangat sombong dan menghancurkan segalanya. Bang! Ye Chen memblokir pedang dan tidak suka bertarung. Kuncinya adalah merebut harta karun, yaitu segera meluncurkan seni populer dan menghindar. Ada banyak ruang di gerbang batu ini. Itu bukan ruang batu, tetapi banyak ruang batu. Haha, Lin Jing, banyak kristal oranye. Seseorang tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Bunuh! Dalam sekejap, banyak orang bergegas maju dan mulai berebut kristal oranye. Kristal oranye berhamburan di tanah, ribuan jumlahnya, memancarkan cahaya oranye dan kekuatan spiritual yang dahsyat. Ambillah! Ye Chen bergegas masuk dan menyapu banyak kristal oranye. Beraninya kau! Seseorang meraung dan matanya merah. Mencari kematian. Seorang yang kuat menebas dengan pedang, Ye Chen mencibir, dan segera mundur tanpa sentuhan keras. Dia datang untuk merebut harta karun itu. Selama harta karun itu tersedia, tidak apa-apa. Ambil saja. Ye Chen mengumpulkan ribuan kristal oranye, yang sangat kaya. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin untuk mengambil semuanya,
jika tidak orang-orang itu pasti akan mengejarnya sepanjang jalan. Bunuh. Suara pertempuran terdengar sepanjang waktu di seluruh ruang batu. Ada pertempuran sengit di mana-mana. Banyak orang terbunuh di sini, dan beberapa orang mendapat banyak keuntungan dan menjadi bersemangat. Ye Chen melihat bahwa ada banyak orang yang bertarung di banyak ruang batu, tetapi dia tidak bisa masuk. Dia hanya bergegas maju untuk mencari harta karun lainnya. Ye Chen datang ke sebuah ruangan batu, di mana terdapat beberapa botol giok. Ye Chen tidak peduli apa yang ada di dalam botol giok itu, jadi dia menyingkirkannya terlebih dahulu. Ye Chen meninggalkan ruangan batu itu dengan cepat, lalu membuka botol giok itu, yang penuh dengan aroma dan Ye Chen segera menutupinya. Itu pil. Ye Chen sangat gembira, lalu melihat beberapa botol giok lainnya. Semuanya adalah pil, dan semuanya adalah pil yang berbeda. Fusang dan Huiki dan Huayu dan ini semua adalah pil penyembuh. Jiwa tua itu hanya meminta beberapa pil. Pil Huiki. Ye Chen tertegun sejenak. Dia ingat bahwa ketika dia berada di Longcheng, Su yang mengeluarkan pil pengembalian Qi kepadanya untuk menjauhkannya dari Liu Piaoyue, yang tampaknya sangat berharga. Ye Chen tidak lagi banyak berpikir, terus bergerak maju, dan yang kuat di belakang semua bergegas datang. Lantai kedua dari negara pelatihan Qi layak memiliki harta di dalamnya. Keluar dari sini, sebuah raungan datang, dan kapak besar jatuh dari seorang pemuda kekar. Sialan. Ye Chen menggertakkan giginya dan menghindari pukulan itu dengan kilatan tubuhnya. Dia berteriak, seni membunuh dengan angin kencang. Angin puyuh bertiup, dan bila angin memotong dinding batu dan membunuh pemuda kekar itu. Hancurkan untukku. Pemuda perkasa itu meraung, dan kekuatan teror datang, dan angin puyuh itu benar-benar hancur. Pedang pembantaian, pedang kehancuran, pedang yang kuat, pedang yang lembut. Ye Chen menebas 4 pedang berturut-turut, dan 4 pedang turun, yang sangat menakutkan. Pemuda kekar itu meraung, dan meskipun keempat pedang itu ditentang, mereka juga mundur lebih dari 10 langkah. Ye Chen berbalik dan pergi menuju ruang batu lainnya. Dia tidak memperhatikannya. Dia mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu. Sialan, pemuda kekar itu meraung, tetapi sekarang kuncinya adalah merebut barang-barang, dan membunuh Ye Chen nanti. Ada semakin banyak orang di sini. Banyak orang bergegas ke ruang batu lainnya, berharap untuk bertemu harta karun yang bagus. Alat roh. Beberapa orang meraung, senjata roh muncul di ruang batu, dan pertempuran yang mengerikan pecah dalam sekejap, dan banyak orang meremas kepala mereka untuk mendapatkannya. Banyak pil. Bunuh seseorang bergegas ke ruang batu, sangat bersemangat, langsung membunuh, menyambar pil. Ye Chen bergegas ke ruang batu. Saat dia membuka gerbang batu, dia merasakan semacam roh pedang yang mengerikan. Pedang itu tergantung di ruang batu. Pedang. Ye Chen terkejut. Ini adalah pedang panjang berwarna hitam. Pedang itu memancarkan roh pedang yang ganas secara mandiri, yang sangat luar biasa. Itu adalah roh pedang yang kuat. Itu pasti pedang yang dibudidayakan oleh pedang yang kuat. Jiwa tua itu sedikit bersemangat, singkirkan dengan cepat, atau itu akan menarik orang lain. Haha, pedang roh dengan pedang roh. Ye Chen baru saja ingin mengambilnya, mendengar tubuh di belakang tertawa gembira. Ye Chen terkejut dan segera bergegas untuk mengambil pedang roh. Kamu ingin mati? Pria di belakangnya meraung, dan pedang terbang ditebas. Cahaya pedang itu bergejolak dan mengerikan. Tubuh Ye Chen melintas dan menghindar. Seorang pria bergegas keluar dari gerbang batu dan menatap Ye Chen dengan niat membunuh. Pemborosan kondisi pelatihan Qi berani bertarung untuk pedang roh ini. Seolah-olah dia tidak tahu apakah harus mati atau tidak. Ye Chen tampak acuh tak acuh. Dia adalah seorang pemuda berpakaian ungu yang membangun lantai kedua dari negara fondasi. Dia kuat dan tidak memiliki kemungkinan menang. Aku akan memperbaiki pedang roh ini. Ye Chen berkata dengan dingin. Konyol, jika kamu ingin mati, aku akan membuatmu bahagia. Pemuda berpakaian ungu itu memiliki keinginan kuat untuk membunuh. Dia menebas Ye Chen dengan pedang. Seni membunuh dengan angin kencang. Ye Chen meraung, angin puyuh bertiup, bila angin mengeras di udara, dan membunuh dengan cepat dengan niat yang mengerikan. Pedang lembut. Ye Chen menebas dengan pedang lagi. Pada saat yang sama, napas kematian menyebar dan melayang ke arah pemuda berpakaian ungu dengan angin puyuh. Mati.
Pemuda berpakaian ungu itu meraung dan mematahkan keterampilan membunuh angin. Dia mengayunkan pedangnya dan menebasnya untuk mengambil nyawa Ye Chen. Ledakan. Kekuatan teror melonjak di ruang batu. Ye Chen mengangkat pedangnya untuk menebas, pedang yang kuat dan ganas. Ledakan. Sebuah pedang keluar, menghancurkan yang layu, menghancurkan segalanya. Ah! Pada saat ini, pemuda berpakaian ungu mulai berteriak dengan getir. Udara kematian menutupi tubuhnya dan langsung mulai menggerogoti vitalitasnya. Tangannya mengering dalam sekejap, seperti kerangka di kulit manusia. Apa yang telah kau lakukan padaku? Pemuda berpakaian ungu menatap Ye Chen dengan ngeri dan marah dan meraung. Jika kau ingin membunuhku, aku akan membiarkanmu mati terlebih dahulu. Ye Chen berkata dengan dingin. Ah! Pemuda berpakaian ungu merasakan vitalitas tubuhnya menghilang, dan wajahnya mulai kehilangan berat badan. Tidak, pemuda berpakaian ungu itu tidak mau meraung, akhirnya vitalitasnya benar-benar hilang, jatuh ke tanah. Ye Chen segera melompat ke pedang roh dan ingin mengambilnya. Namun, pedang roh itu memiliki roh dan tampaknya relatif kuat. Selain itu, pedang itu mengandung kemauan pedang yang kuat. Itu seharusnya jejak yang ditinggalkan oleh pemilik pedang setelah bertahun-tahun menggunakannya. Ye Chen penuh dengan roh pedang, dan ingin menekan keinginan kendo pedang roh dengan kendonya sendiri. Pedang roh itu bergetar dan tampak melesat keluar dari ruang batu. Menekan, Ye Chen meraung, dan 8 diagram Taiji segera mulai bekerja, dan cahaya meledak untuk menutupi pedang roh. Kumpulkan dengan cepat, biayanya terlalu mahal, jiwa tua itu berkata. Ye Chen segera bergegas dan mengeluarkan tas surga dan bumi, siap untuk dikumpulkan. Sikat, tepat pada saat ini, sebuah kecelakaan tiba-tiba, pedang ke arah Ye Chen menebas. Hati Ye Chen terkejut, dan kemudian dia marah. Dia menebas pedang roh dengan liar. Pedang pembantaian, pedang kehancuran, pedang yang kuat, pedang yang lembut, memotong langit dengan satu pedang. Ye Chen segera mengayunkan keempat pedang dan membunuh masa lalu dengan ledakan roh pedang yang marah. Kemudian dia bergegas ke pedang roh lagi. Begitu tas surga dan bumi dikumpulkan, dia mengumpulkan pedang roh. Ledakan. Pada saat ini, seluruh ruang batu bergetar, kekuatan kekerasan menyapu, dan semua serangan di hadapan Ye Chen hancur. Pergi. Ye Chen segera bergegas keluar dari kamar batu, dan tidak bisa tinggal di sini. Kemana harus pergi? Sebuah raungan datang dan seorang pemuda berpakaian putih mengejarnya. Ye Chen melihat ke belakang, matanya membeku, dia langsung mengenali bahwa pemuda berpakaian putih itu adalah kakak laki-laki dari wanita yang mendominasi itu. Ini jalan yang sempit untuk musuh. Ye Chen Lengham terus melarikan diri, kecepatan hingga batasnya, sekarang dia harus pergi sesegera mungkin. Namun, pemuda berpakaian putih itu selalu mengejarnya, karena dia tidak bisa dengan mudah melepaskan pedang roh itu. Pedang roh jauh lebih baik daripada benda lain. Itu sepadan dengan perjalanan jika kamu mendapatkannya. Bunuh. Pemuda berpakaian putih itu mengayunkan pedangnya di belakang Ye Chen, dan 9 pedang itu meraung, yang sangat menakutkan. Ye Chen tahu bahwa ini adalah teknik 9 pedang, yang lebih dari 10 kali lebih kuat daripada wanita yang mendominasi itu. Karena kamu ingin mati, aku akan membuatmu berhasil. Ye Chen sangat marah. Bagaimanapun, dia adalah musuh yang mati, jadi dia membunuhnya begitu saja. Seni membunuh dengan angin kencang. Ye Chen meraung, dan angin puyuh bertiup keluar. Pada saat yang sama, pil mayat hancur dalam angin puyuh. Gas kematian menyebar dan bergegas ke pemuda berpakaian putih. Ikuti angin. Ye Chen meraung, kecepatan angin puyuh itu gila, bahkan lebih gila. Pedang yang kuat. Ye Chen menebas dengan pedangnya, dan seluruh tubuhnya bergegas keluar dengan pedang. Dengan pedang, dia kuat, dan menghancurkan segalanya. Ledakan. Teknik 9 pedang pemuda berpakaian putih menghancurkan keterampilan membunuh dengan angin kencang, dan bertemu dengan perpecahan total antara yang kuat dan yang ganas. Semangat kematian. Pupil mata pemuda berpakaian putih itu mengecil. Saat dia merasakannya, dia telah ternoda oleh bubuk pil mayat. Tidak, wajah pemuda berpakaian putih itu berubah. Dia merasa vitalitasnya menurun dengan cepat. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri. Kamu yang memintanya, Ye Chen berkata dengan dingin. Aku akan membunuhmu. Pemuda berpakaian putih itu meraung,
bahkan jika dia sudah mati, dia akan menarik Ye Chen. Pedang pembantaian. Niat membunuh Ye Chen berkelebat dan ki pedangnya melonjak. Semangat membunuh menyelimuti. Itu bahkan lebih mengerikan. Cahaya pedang membelah dan membunuh segalanya. Sebelum perang, sejumlah besar anak muda tidak dapat menahan serangan itu. Setelah membunuh pemuda berpakaian putih itu, Ye Chen pergi dengan cepat. Pil mayat ini benar-benar efektif. Aku tidak tahu apakah ada mayat kuno di dalamnya. Jika kamu membunuh beberapa lagi, kamu tidak perlu takut bahkan jika kamu menghadapi lingkungan pembangunan fondasi yang kuat. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Seluruh ruang batu sekarang penuh dengan sosok manusia. Semua orang tahu bahwa ada harta karun di sana. Pertarungan masih berlangsung. Banyak orang telah terbunuh di sini. Didorong oleh kepentingan, semua orang menjadi gila. Kehidupan orang lain seperti akar rumput. Jika Anda ingin membunuh, Anda dapat membunuh mereka. Tidak ada perasaan manusia untuk dibicarakan. Saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya bisa mendapatkan barang-barang ini. Ye Chen tidak serakah dan tahu situasinya. Ye Chen melihat pertarungan di dalam, menghela nafas, dan dengan cepat bergegas keluar dari ruang batu. Bagaimana? Namun, ketika dia bergegas keluar dari ruang batu, dia merasakan firasat buruk dalam sekejap, dan rasa membunuh menyelimutinya. Ye Chen melihat ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Su Yang. Su Yang ada di belakangnya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Sialan, dia lagi. Mata Ye Chen memancarkan rasa ingin memusnahkan. Su Yang menentangnya di mana-mana. Terakhir kali, gelombang binatang menyerangnya, dan kemudian dia mengutuknya di mana-mana. Sekarang, Ye Chen tidak tega membunuhnya lagi. Serahkan harta yang telah kau ambil, dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Su Yang mengejar dan menatap ke belakang. Bagaimana jika aku bilang tidak? Wajah Ye Chen muram, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Su Yang tertawa muram, tidak. Kalau begitu aku hanya bisa mengirimmu ke jalan. Aku tidak punya ketidakadilan atau kebencian padamu. Sejak pertama kali kita bertemu, kamu telah membuat masalah denganku, memandang rendahku, dan mencoba membunuhku di mana-mana. Kenapa kamu begitu? Ye Chen dingin. Bagaimana mungkin tas jerami sepertimu bisa menandingi kakak seperguruanmu? Kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Aku sudah menasihatimu. Jika kamu tidak mendengarkan, kamu akan mati. Su Yang berkata dengan dingin. Aku tidak pantas pergi bersama salju. Kamu bersamaku. Jika kamu orang yang berpikiran sempit, bagaimana mungkin Piao Yue sepertimu? Ye Chen mencibir. Wajah Su Yang sangat dingin, bunuh kamu, kakak seperguruan akan benar-benar melupakanmu, semua ini yang kamu minta, apakah kamu terlalu berlebihan, juga jangan menaburkan air kencing gelembung untuk menjaga diri sendiri, kamu adalah sesuatu. Bunuh aku, mari kita lihat siapa yang membunuh mereka hari ini, kata Ye Chen dingin. Konyol, sekarang tidak ada salju untuk melindungimu, aku ingin membunuhmu, semudah menghancurkan semut, mati. Su Yang menelan dingin, mesin pembunuh melonjak, semua jiwa tubuh melonjak, pedang untuk membunuh Ye Chen. Aku akan melihat seberapa kuat kamu. Ye Chen acuh tak acuh, dan seluruh tubuhnya penuh dengan pedang ki, berdenting dan meraung, dan dia marah. Potong langit dengan satu pedang. Ye Chen berusaha sekuat tenaga untuk menebas pedang. Pedang ini sangat kuat dan memiliki momentum menyapu langit. Itu merobek ruang dan meraung. Seranganmu sangat kuat, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, itu masih rentan. Su Yang meremehkan mencibir, teknik pedang gelombang. Su Yang mengayunkan pedang, mengaduk lapisan gelombang pedang, lapis demi lapis, kekuatannya tidak ada habisnya, sangat menakutkan. Ledakan. Alam Su Yang terlalu tinggi, bahkan jika serangan Ye Chen kuat, tidak dapat menandinginya, dan hancur seketika. Pedang pembantai. Ye Chen menebas dengan pedang, dan roh pembunuhnya ganas. Dia membunuh dunia dengan roh pedang yang mengerikan. Ledakan. Pedang ini menghancurkan gelombang pedang Su Yang, dan Ye Chen kembali mengayunkan pedangnya, membunuh pedang penghancur, pedang yang kuat dan pedang yang lembut. Ilmu pedang Jiu Chonglang. Su Yang meraung, cahaya pedang bergejolak, ada 9 cahaya pedang yang mengerikan, bunuh, satu lebih kuat dari yang lain, 9 bunuh, semua serangan Ye Chen hancur. Inilah perbedaannya, semua seranganmu rentan terhadap serangan di hadapanku. Kamu lemah seperti semut pengganggu.
Su Yang mencibir, jika bukan karena kakak perempuan senior yang melindungimu sepanjang waktu, kau pasti sudah mati. Seni membunuh dengan angin kencang. Ye Chen meraung, meniupkan angin puyuh, bila angin dengan cepat mengembun, tersapu. Ikuti angin. Ye Chen meraung, pil mayat hancur dalam pusaran angin. Pedang yang kuat, pedang yang lembut. Ye Chen menebas dua pedang dengan niat yang menakjubkan di matanya. Perjuangan yang sia-sia. Su Yang mencibir dengan jijik, dan berkata dengan suara rendah, beri aku istirahat. Dengan pedang, kekuatan spiritual Su Yang kuat melonjak keluar dan berubah menjadi kekuatan yang menakutkan, memengaruhi semua serangan Ye Chen. Ledakan, seni membunuh dengan angin kencang hancur, dan pedang Su Yang menghancurkan segalanya dan menebas Ye Chen. Puff, ada bekas pedang di dada Ye Chen, dan seluruh orang itu terbang terbalik dan memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, Su Yang diselimuti oleh napas kematian. Pupil matanya menyusut dan dia merasakan bau kematian. Apa yang terjadi? Su Yang terkejut, dan kemudian merasakan sakit yang tajam. Dia menatap Ye Chen dan berkata dengan marah, apa yang telah kamu lakukan padaku? Pil mayat. Ye Chen berkata dengan seringai di sudut mulutnya, pil mayat dengan napas kematian yang mengerikan akan terkorosi sampai mati jika disentuh oleh napas kematian pil mayat. Apa? Su Yang ketakutan. Dia mulai merasakan amarahnya meluap, dan tubuhnya mulai mengerut, tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dia melihat tangannya hitam, seperti mayat, organ-organ dalamnya kelelahan, semuanya melambangkan bahwa dia akan mati. Tidak, Su Yang panik, tolong aku. Aku tidak akan membunuhmu lagi. Aku tidak akan membuat masalah untukmu lagi. Tolong aku tidak ingin mati. Su Yang memohon untuk bangun, dia jatuh ke tanah tanpa daya dan menatap Ye Chen dengan mata memohon. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak ada solusi untuk pil mayat seperti ini. Ye Chen acuh tak acuh. Mata Su Yang penuh dengan keputusasaan, penuh dengan keberanian dan kebencian. Sebenarnya, dia dan Ye Chen tidak punya dendam, hanya karena dia membenci Ye Chen, hanya karena dia cemburu, dia ingin Ye Chen mati. Sekarang, orang yang meninggal adalah dirinya sendiri. Seluruh tubuh Su Yang tidak bernyawa dan benar-benar mati. Wajah Ye Chen acuh tak acuh, tanpa simpati. Jika bukan karena mayat dan orang yang meninggal hari ini adalah dirinya sendiri. Kamu tidak bisa hidup jika kamu berbuat jahat pada dirimu sendiri. Jiwa tua itu menghela nafas dingin. Ye Chen melihat tubuh Su Yang, lalu segera pergi. Di sebuah ruangan batu, Ye Chen duduk di ruangan itu dengan lutut bersilang. Dia meminum pil penyembuh. Kekuatan obat yang kental larut dalam tubuhnya, dan luka di dadanya pulih dengan cepat. Pil penyembuh ini sangat efektif. Hanya perlu beberapa napas untuk pulih. Ye Chen terkejut, di antara botol giok tersebut, ia mendapat 10 pil penyembuhan, 10 pil huiki, dan 10 pil huayu. Ketika luka di dadanya pulih, Ye Chen berlatih selama 1 jam lagi dan mengatur napasnya sepenuhnya sebelum dia berhenti berlatih. Ye Chen melepaskan pedang roh dari kantong langit dan bumi. Pedang roh bersinar seiring waktu, dan roh pedang dilepaskan dan berdenting. Pedang roh masih tidak mau menyerah padanya. Ye Chen melepaskan roh pedangnya ke seluruh tubuhnya dan bergegas menuju pedang roh. Jika dia ingin menaklukkan pedang roh, dia harus menggunakan cara absolut untuk membuat pedang roh tunduk. Tuanmu sudah tidak ada lagi di sini. Sekarang, kamu tunduk padaku dan akui aku sebagai tuan. Ye Chen meraung. Pedang roh berdengung, dan roh pedang mengalir ke Ye Chen. Ye Chen mengangkat alisnya. Pedang roh bahkan menyerangnya secara aktif. Roh pedang Ye Chen bertabrakan dengan pedang roh. Roh pedang tersapu dan terus-menerus bertabrakan. Roh pedang yang mengerikan meledak di ruang batu. Bunuh, hancurkan, tangguh, lembut. Ye Chen meraung, dan makna 4 pedang terus-menerus diselimuti untuk menekan pedang roh. Pedang roh itu bergetar. Tiba-tiba, roh pedang itu tertahan. Ye Chen juga terkejut. Kemudian dia berpikir, apakah ada hubungan antara pedang roh dan keempat pedang itu? Pedang Ye Chen berteriak keras. Pedang roh itu tiba-tiba menjadi sangat patuh dan terbang ke Ye Chen. Ye Chen meraih pedang roh di tangannya. Mulai sekarang, maukah kau tunduk padaku dan mengikutiku? Kata Ye Chen kepada pedang roh itu. Pedang roh itu bersenandung, dan Ye Chen menggigit jarinya dan meneteskan tetes darah pertama ke pedang roh itu.
Lembut. Pada saat darah dan pedang roh menyatu, pupil mata Ye Chen mengecil dan merasakan makna pedang yang familiar. Pedang lembut. Seperti dua kacang polong di dalam hatinya, dia merasakan napas lembut setelah meneteskan darah, dan itu seperti pedang yang lembut. Apakah pedang ini salah satu dari 4 pedang di paviliun pedang? Ye Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pedang di tangannya. Pedang roh itu tampaknya menanggapi Ye Chen, dengan dengungan dan sedikit gemetar. Siapa namamu? Pikiran Ye Chen bergerak, dan kemudian sebuah pesan tersampaikan ke benak Ye Chen. Mata Ye Chen berbinar, pedang lembut. Ini adalah pesan yang agak samar. Ye Chen terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, jadi, apakah 4 pedang di lantai 7 paviliun Jianghe, yaitu, pedang pembunuh, pedang penghancur, pedang ganas, dan pedang lembut? Petik 2. Sepertinya kamu beruntung menemukan pedang yang sesuai. Dengan cara ini, kekuatan pedang lembut akan ditingkatkan ke tingkat yang sangat tinggi. Jiwa tua itu tersenyum. Ye Chen mengangguk dengan gembira, yang merupakan kesempatan besar. Namun, Ye Chen merenung, karena pedang lembut itu ada di sini, kemungkinan besar 3 pedang lainnya juga ada di sana. Keyakinan Ye Chen tergerak. Pertama-tama, dia bertanya pada pedang lembut itu. Pedang lembut itu berdengung. Pesan samar yang disampaikan tidak diketahui. Roh dari roh itu belum terbentuk. Ini adalah kemauan, dan tidak dapat diucapkan oleh manusia seperti roh Tao. Carilah. Mungkin itu benar-benar ada di sini. Jika aku dapat mengumpulkan ki dari keempat pedang itu, aku tidak perlu takut untuk membangun lantai 2 fondasi. Ye Chen meninggalkan ruang batu dan mulai mencarinya di aula kuno. Di sisi lain, perebutan rumah harta karun ruang batu telah berakhir, dengan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang yang mendapatkan harta karun itu senang, tetapi kebanyakan dari mereka juga mati. Raungan. Terdengar suara gemuruh, diikuti oleh teriakan. Mata mayat kuno bersinar dengan roh jahat yang mengerikan, yang langsung mencabik-cabik seorang biksu yang membangun lantai 2 fondasi. Ye Chen mendengar suara mayat kuno itu dan segera bergegas. Susunan 8 trigram Tai Chi. Ye Chen meraung, susunan itu terbuka, dan cahaya suci keluar dan membelah mayat kuno itu. Mengaum. Mayat kuno itu mengaum, tidak punya pikiran, membunuh saat melihat manusia itu, menghadapi cahaya suci untuk bergegas mendekat. Puff. Cahaya suci itu langsung menyelimutinya. Ki jahat bergulir keluar dan dimurnikan sepenuhnya. Mayat kuno itu berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi udara. Sebuah pil mayat jatuh ke tanah, dan Ye Chen menyimpannya. Dengan pil mayat, bahkan jika itu adalah lantai 4 fondasi bangunan, dia tidak takut. Ye Chen terus-menerus mencari di istana kuno, dan memasuki banyak ruang batu, yang semuanya kosong. Setelah sekian lama, bahkan jika ada, saya khawatir itu telah diambil. Ye Chen memasuki sebuah aula, yang penuh dengan suasana yang agung. Ada kursi emas di depan aula, dan naga, burung phoenix, dan hewan lainnya diukir di bagian belakang. Di kedua sisi aula utama, ada kursi di setiap sisi, yang semuanya memiliki atmosfer. Seluruh aula dipenuhi dengan atmosfer yang luar biasa. Ini seharusnya menjadi aula utama aula kuno. Ye Chen melihat sekeliling, dia telah memasuki begitu banyak tempat, yang merupakan yang paling atmosfer di sini. Pada saat ini, sesosok memasuki aula utama dari pintu masuk lain. Melihat Ye Chen, dia tertegun dan kemudian mencibir. Ye Chen tidak mengenalnya. Dia berpakaian putih seperti salju. Prestasinya tidak lemah. Setidaknya dia berada di lantai 2 fondasi. Apakah kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan harta yang kamu sita di ruang batu itu, atau kamu ingin aku melakukannya? Pemuda berpakaian putih itu dingin. Harta karun apa yang bisa aku dapatkan dari tingkat ke-9 dari kondisi pelatihan Qi? Ye Chen tidak berpikir begitu. Apakah kau pikir aku bodoh? Di ruang batu, setidaknya kau mengambil kristal oranye di depan, dan itu ada di bawah hidungku. Pemuda berpakaian putih itu tampak muram. Ye Chen tertegun. Dia sepertinya ingat bahwa ada seorang pria berpakaian putih di ruang batu dengan kristal oranye. Pada saat itu, dia tidak memperhatikan penampilannya. Dia mengumpulkan kristal oranye dan melarikan diri. Karena barang-barang itu ada di tanganku, tidak ada alasan untuk mengirimkannya. Ye Chen berkata dengan dingin.
Itu berarti aku akan melakukannya. Pemuda berpakaian putih itu berkilauan dengan niat membunuh. Orang-orang yang merampokku sudah mati sekarang, tetapi aku masih hidup dengan baik. Jika kau ingin pergi bersama mereka, kau dapat mencoba membunuhku. Ye Chen menatap pemuda berpakaian putih itu tanpa rasa takut. Itu ember mereka. Mereka bertemu denganku. Kamu tidak punya cara untuk hidup hari ini. Pemuda berpakaian putih itu meneguk minuman dingin, niat membunuhnya melonjak, dan seluruh kekuatan spiritual tubuhnya menyembur keluar, dan dia langsung menamparnya. Wajah Ye Chen tenggelam. Dia baru saja mendapatkan pedang lembut itu. Mari kita coba pedang dengan pemuda berpakaian putih itu. Pedang lembut. Ye Chen meraung keluar dari seluruh tubuhnya dengan semangat membunuh. Dia mengambil pedang lembut dan memotongnya. Ketika pedang itu turun, tidak ada momentum yang kuat, tidak ada gerakan yang mengerikan, dan anginnya ringan dan tak berawan. Konyol, apakah itu kekuatanmu? Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dingin. Ledakan. Namun, saat ini, pemuda berpakaian putih itu menghancurkan di tangannya tanpa tanda apapun. Pemuda berpakaian putih itu mengubah wajahnya dan mencium bau yang berbahaya. Teknik Tian Sui. Pemuda berpakaian putih itu berteriak, dan tirai air muncul di depannya. Kolom air mengalir keluar dari tirai air dan berubah menjadi anak panah dan membunuh mereka. Bang! Di pedang cahaya ini, bulu-bulu anak panah itu juga patah, tirai air bergetar, pedang tak terlihat terbelah di atasnya, dan tirai air itu hancur. Begitu wajahnya tenggelam, pemuda berpakaian putih itu mundur dengan cepat, dan kekuatan spiritualnya yang lebih kuat mengalir keluar. Dia mulai menabuh drum tanpa angin dan berteriak, angin bertiup dan awan beterbangan. Angin yang mengerikan bertiup, dan itu sangat ganas. Bila-bila angin menyerang dan membunuh mereka, berdentang. Seni membunuh dengan angin kencang. Ye Chen meraung, angin puyuh meraung, bila angin merobek segalanya, dua hembusan angin bertabrakan, seluruh aula terguncang. Pedang pembantaian, pedang kehancuran, pedang yang kuat. Ye Chen ditebas oleh 3 pedang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh pedang, tersapu keluar, dan napas teror diselimuti di dalamnya, yang menyeramkan. Tian Kuan, pemuda berpakaian putih itu meraung, dan kekuatan spiritualnya melonjak keluar dari tubuhnya. Tinjunya meledak, dan kekuatan untuk menghancurkan langit pecah dalam sekejap, menimbulkan riak-riak yang mengerikan. Ledakan. Dengan dampak dari kedua kekuatan itu, riak yang mengerikan menyebar ke sekeliling. Kekuatan spiritual Ye Chen meraung keluar dari tubuhnya. Roh pedang menjadi ganas dan berdenting, dan niat membunuh yang mengerikan menyebar ke seluruh langit. Pedang lembut. Ye Chen menghantamkan semua kekuatan pada pedang ini dan menebasnya lagi. Dalam gempa susulan yang kuat, pedang itu masih ringan, tidak ada gelombang dan tidak ada gelombang. Puff! Ada noda darah pada pemuda berpakaian putih, dan pakaian putih seperti salju langsung diwarnai merah. Rasa sakit yang tajam datang, pemuda berpakaian putih itu mengerutkan alisnya, wajahnya ganas, dia menatap tajam ke arah Ye Chen, dan menggertakkan giginya dan berkata, kamu bahkan menyakitiku. Aku tidak hanya bisa menyakitimu, aku juga bisa membunuhmu. Kata-kata Ye Chen sangat dingin, dengan hawa dingin yang menusuk. Bunuh aku. Pemuda berpakaian putih itu tampak sangat muram. Bagaimana mungkin dia terluka oleh keadaan pelatihan Ki tingkat 9? Beraninya kau mengatakan ingin membunuhnya. Aku akan memberitahumu betapa konyolnya kata-katamu. Jika aku tidak ceroboh tadi, bisakah kau menyakitiku? Kau akan membayar tindakanmu. Napas pemuda berpakaian putih itu terus membaik dan membunuh. Ide umum, jangan mencari alasan seperti itu untuk ketidakmampuanmu. Jika aku bisa membunuhmu, kau pasti akan mati. Ye Chen mencibir, dan roh pedangnya meraung bersama angin, membentuk pusaran pedang. Bunuh! Pemuda berpakaian putih itu meraung, dan kekuatan rohnya melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan satu pedang, dia menebas naga itu. Pedang pemuda berpakaian putih itu terputus, dan kekuatan teror itu berdebar kencang. Itu sangat ganas. Cahaya pedang menyapu dalam sekejap, seolah-olah memiliki kekuatan membunuh naga dengan pedang. Mata Ye Chen membeku, pedang ini sangat mengerikan, sangat kuat. Potong langit dengan satu pedang. Ye Chen meraung dengan seluruh kekuatannya, dan membunuh dengan satu pedang. Dia begitu sombong sehingga dia merobek langit dan tak tertahankan. Ledakan.
Pedang itu hancur dalam cahaya pemuda berpakaian putih itu. Tidak ada ketegangan sama sekali. Pedang pembantaian, pedang kehancuran, pedang yang kuat, pedang lembut. Wajah Ye Chen berubah drastis, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia membelah 4 pedang. Roh pedang yang ganas tersapu dan menyapu seluruh aula. Ledakan, semua kekuatan bertabrakan bersama, dan seluruh aula tampak bergetar. Pedang pemuda berpakaian putih itu tampak seperti cahaya fajar. Ketika dia membunuhnya secara langsung, 4 pedang Ye Chen tidak dapat dilawan. Bunuh. Mata Ye Chen dengan warna gila, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghindar, tetapi bergegas. Ikuti angin. Dia meraung, tubuhnya secepat angin, sebuah pukulan keluar, kekuatan 2000 gajah. Bang! Ye Chen mengayunkan pedang dengan tinjunya yang ganas, dan tubuhnya terbang mundur. Tinjunya meneteskan darah, dan lengan bajunya dihancurkan oleh pedang. Puff! Ye Chen memuntahkan seteguk darah, dan pemuda berpakaian putih itu berkata dengan dingin, apakah ini keahlianmu? Aku akan mati jika kamu tidak perlu malu pada dirimu sendiri. Pemuda berpakaian putih itu meraung dan menebas dengan pedang. Niat membunuh yang ganas dan dingin menyelimutinya, membuat tulang belakangnya menjadi dingin. Pupil mata Ye Chen menyusut, tubuhnya meledak dan meraung, seni membunuh dengan angin kencang. Angin puyuh meraung, mencabik-cabik segalanya. Tidak, pergilah ke neraka. Pemuda berpakaian putih itu memiliki ekspresi yang ganas. Dengan pedang, tubuh Ye Chen dengan cepat mundur dan berubah menjadi angin, menghindari pedang pemuda berpakaian putih itu. Kaulah yang mati. Suara Ye Chen dingin. Pemuda berpakaian putih itu langsung merasakan rasa kematian menyelimutinya, dan wajahnya yang ganas menjadi kaku. Ah! Pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba menjerit, vitalitasnya hilang, menatap Ye Chen dengan ngeri, saat itu juga memikirkan kata-kata Ye Chen, tidak dapat menahan keringat dingin DC. Kau! Pemuda berpakaian putih itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke Ye Chen, tetapi dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Tubuhnya kering, dan dia jatuh ke tanah dengan mata tertutup. Membuang pil mayat untukku. Ye Chen memuntahkan napas dan menelan pil penyembuh. Setelah itu, dia duduk dan mulai bernapas. Setelah 1/4 jam penuh, luka tubuh Ye Chen pulih dan napasnya stabil. Meskipun kekuatanku dapat bersaing dengan lantai 2 Zujijing, aku masih tidak bisa membunuh lantai 2 Zujijing. Ye Chen menarik napas dan berkata pada dirinya sendiri. Begitu kau keluar dari kuil kuno ini, kau bisa membangun fondasi. Pertarungan ini juga akumulasi, kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk sedikit, dan sudah waktunya untuk membangun fondasi. Kalau tidak, sangat sulit untuk berurusan dengan lantai 2 lingkungan bangunan. Ye Chen bangkit dan meninggalkan aula untuk mencari di aula kuno. Di aula kuno, banyak tempat telah bertempur, meninggalkan jejak darah, dan beberapa tempat meninggalkan mayat. Ye Chen mencari di banyak tempat dan datang ke ruang batu besar. Saat ini, ada beberapa sosok di ruang batu, dan ada beberapa mayat di tanah, memancarkan atmosfer berdarah. Sisa ruang batu duduk bersila di tanah, menghadap dinding batu ruang batu. Ye Chen melihat bahwa ada banyak rune rumit di dinding batu, yang mendalam dan tidak jelas, dan tidak tahu apa itu. Itu tato. Jiwa tua itu sedikit terkejut. Dao Wen. Ye Chen jelas belum pernah mendengarnya. Yang disebut Dao Wen berarti beberapa orang kuat yang mengerikan mengukir beberapa metode rahasia atau beberapa kekuatan supernatural yang kuat dengan cara ini agar orang-orang dapat memahaminya. Jiwa tua itu menjelaskan. Petik 2. Bisakah kamu memahami pola ini? Ya, mereka semua mengerti, dan kamu juga dapat memahaminya. Mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Jiwa tua itu mengangguk. Ye Chen berjalan melewatinya dan duduk di satu sisi, menghadap dinding batu. Dinding batu itu tertutup rapat dengan pola jalan, yang sama sekali tidak dapat dipahami. Ketika Ye Chen melihatnya untuk pertama kalinya, dia merasa seperti ada ukiran di atasnya. Namun, Ye Chen melihatnya dengan saksama dan menemukan bahwa itu sama sekali tidak sesederhana itu. Pola-pola Tao itu tampaknya memiliki sifat ajaib. Jika dipelajari dengan saksama, pola-pola itu dapat membawa Anda ke dunia yang sangat misterius, yang sangat dalam dan tidak jelas, dan sulit dipahami. Ye Chen memejamkan matanya, dan pikirannya penuh dengan garis-garis yang tidak jelas.
Setiap garis-garis terlintas di benaknya, yang sangat misterius. Rasakan dengan saksama, simpan hatimu, apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu rasakan dengan hatimu. Suara tenang dari jiwa tua itu bergema di benak Ye Chen dan membimbing Ye Chen. Bagaimanapun, Ye Chen adalah yang pertama kali memahami pola Dao seperti itu. Mungkin dia tidak memiliki petunjuk. Namun, ini juga masalah kebetulan. Beberapa orang mengetahui Tao Wen, tetapi terkadang sulit untuk memahaminya. Beberapa orang tidak tahu apa-apa tentangnya, tetapi mereka dapat memperoleh pencerahan. Hati Ye Chen langsung tenggelam ke dalam kondisi tanpa pamrih, hanya garis-garis mendalam itu yang berkedip. Ledakan. Tiba-tiba, Ye Chen muncul di dunia lain, yang merupakan tanah liar, penuh dengan napas kuno. Saat ini, Ye Chen sedang duduk di tepi danau yang tenang. Angin kencang bertiup, dan danau yang tenang itu beriak. Namun, riak-riak itu terus-menerus menjadi bergolak, seperti ombak besar, menyapu. Hati Ye Chen terkejut, dan ombak besar itu datang. Ye Chen mengira dia akan basah, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia bereaksi, dia muncul di medan perang kuno. Bunuh. Suara pembunuhan itu memekakkan telinga. Napas pembunuhan menyelimuti seluruh dunia. Setelah pertempuran, ada banyak mayat dan sungai darah. Tidak ada napas kehidupan. Berdiri di antara mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya, Ye Chen merasakan napas medan perang, yang merupakan roh pembunuh yang unik di medan perang, dan terus-menerus mengendap di sini. Bunuh penebangan. Hati Ye Chen bergetar, dan kemudian seluruh dunia berubah lagi. Seluruh dunia hancur berantakan. Semuanya dalam proses kehancuran. Itu membuat orang merasa putus asa dan tidak berdaya.